Baik, pemirsa, sejak kasus positif diumumkan 2 Maret lalu, masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona terus bertambah, bahkan telah menembus angka di hari ini 50.000 kasus. Meskipun Indonesia telah memutuskan melaksanakan fase new normal di sejumlah daerah, dan baru-baru ini yang menarik adalah media Australia menyebut jika Indonesia bisa menjadi hotspot penyebaran virus corona, dan Indonesia juga disebut dalam kondisi yang mengkhawatirkan sebab rasio tes COVID-19 rendah dan jumlah kematian tinggi. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Febi Dwi Rahmadi, ahli epidemiologi Griffith University. Selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Brisbane. Pak Febi. Selamat sore Jakarta. Iya. Selamat sore Jakarta. Selamat Baik. malam waktu Brisbane. Iya. Pak Febi, terima kasih sudah mau bergabung sebelumnya bersama kami di Indonesia Petang hari ini. Sama-sama. Iya, Pak, kita tahu bahwa menarik bahwa hubungan Indonesia-Australia beberapa hari ini agak sedikit, ya kita tahu bahwa ada ups and down, dan juga ini yang menarik, ada kritisi bahwa the world next coronavirus hotspot is emerging next door, which is Indonesia. Anda sendiri sebagai dosen di sana dan juga warga negara Indonesia, tanggapan Anda terkait ini? Ya, jadi Mas Herjuno, yang namanya tinggal bertetangga itu akan selalu ada friksi atau konflik ya. Dan Indonesia adalah salah satu negara kerjasama bilateral yang paling penting untuk kerjasama ekonomi, pendidikan, politik, keamanan, pembangunan, dan seluruhnya. Dan bahkan lingkup kerjasama ini dari mulai negara, institusi seperti universitas, dan juga bahkan orang per orang. Jadi saya pikir wajar ya Australia dalam hal ini juga makan mempertimbangkan kaitannya tentang hubungan ekonomi, kerjasama, dan sebagainya. Baik. Dan mereka juga, silakan. Ya. Dan yang paling penting adalah bahwa dari segi teori pandemik ya, walaupun Australia dalam hal ini sudah berhasil ya menurunkan angka kasus sangat luar biasa, tapi ketika negara lain masih ada kasus, masih ada virus ini, maka resiko itu akan tetap ada. Dan Indonesia adalah negara yang paling dekat ya, dan jumlah populasinya sangat luar biasa. Jadi wajar saja Australia saat ini agak ketakutan ya akan adanya kasus impor dari Indonesia. Tapi Pak Febi, kalau Anda menyebutkan bahwa Australia berhasil seperti itu, tapi ada fakta bahwa beberapa hari ini bahkan Australia kembali mengetatkan aturan PSBB karena ada beberapa kasus yang menyebabkan angka juga naik dan seperti itu. Dan kita tahu juga bahwa bahkan di Melbourne sendiri ini kasusnya turun naik, dan yang menarik adalah warga lokal sendiri di sana sangat jarang menggunakan masker. Saya dan beberapa teman di sana juga berkomunikasi bahwa kesadaran sebenarnya juga di sana masih sangat minim. Nah, mereka mengkritik, tapi di satu sisi mereka juga punya problem yang sebenarnya mereka tidak begitu berhasil dalam menangani COVID. Iya, jadi kaitannya tentang masker di sini memang berbeda dengan di Indonesia ya. Di PSBB di Indonesia warga wajib menggunakan masker. Di sini memang tidak wajib menggunakan masker. Kejadian yang kemarin di Melbourne atau di Victoria itu dikarenakan salah satunya adalah karena Black Lives Matter ya. Jadi ada demonstrasi besar-besaran, dan itu memang sangat dikritisi. Dan yang paling penting adalah Mas Herjuno, kaitannya tentang tracing. Jadi yang seperti dilakukan oleh Australia itu, ketika ada satu kasus positif, maka yang dilakukan adalah akan ada 100 atau sampai ribuan PCR test ya untuk mencari tracing. Jadi satu orang ini dikenanya dari siapa dan dia menularkan ke siapa. Dan itu yang sangat penting yang sedang dilakukan oleh Australia pada saat ini. Jadi mereka tadi kalau bicara tracing memang sangat masif, dan let's say kita bisa bilang bahwa mereka memang punya tadi fasilitas dan jumlah lab juga yang mungkin memadai. Seperti itu. Oke, nah bicara argumen atau pendapat dari memang media dari Sydney Morning Herald ini dan juga media di sana bahwa memang menunjuk bahwa Indonesia sebagai the next emerging ini hotspot ini karena alasannya adalah bahwa kasus per hari kita tahu memang beberapa hari terakhir ini setiap hari penambahannya 100.000 kasus, dan juga yang menjadi alasan mereka adalah tadi tes yang diadakan di Indonesia ini masih sangat minim, di mana kalau bicara dari Worldmeters Indonesia berada di 163 rasio pengetesan. Jadi hanya 2.123 tes per 1 juta. Apakah ini bisa dikonfirmasi, Pak Febi? Ya. Jadi begini ya, kalau berdasarkan ini soalnya saya ada feedback. Ya. Jadi saya agak sedikit susah berbicara.
Jadi kalau melihat dari guideline yang dikeluarkan oleh WHO, maka tesnya adalah 1 tes per 1.000 orang per minggu. Nah ini kalau menurut saya kritikan dari Australia, kritikan dari negara lain harus disikapi saja dengan perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau kita bicara juga rujukan yang lainnya adalah kisarannya adalah dalam hal testing ya 1% dari total populasi dari suatu wilayah atau negara. Mungkin Jakarta dalam hal ini sudah bisa mendekati guideline ini, tapi kan Indonesia tidak hanya Jakarta. Baik. Apalagi kalau kita melihat epicentrumnya bergeser ke Jawa Timur, ke Sumatera, bahkan kasus di Bali juga sangat meningkat, dan ini sangat mengkhawatirkan Australia karena banyak sekali orang Australia yang sangat tertarik untuk ke Bali. Begitu pula sebaliknya. Baik, ya ini juga Bali menjadi sorotan karena mereka mengatakan bahwa ada 66 kasus positif baru, sementara Pemda setempat mulai membuka diri untuk didatangi turis. Ini juga jadi catatan. Nah, kalau kita, Pak Feby, kita bicara angka testing dari tanggal 20-25 Juni. Kami punya datanya, ini kita coba hadirkan dulu di layar untuk pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Ini adalah grafis jumlah kasus di 20 hingga 25 Juni ya. Ini 21 Juni ada 800 sekian, 22 900 naik. Lalu di 23 melampaui 1.000, lalu terus di atas 1.000 di 24, dan hari ini di 1.178 kasus baru. Kalau alasan ini adalah yang membuat media seperti itu, media Australia dan juga perhatian dunia mengaitkan bahwa Indonesia berada di mungkin di titik kritis seperti itu. Ada alasan lain, Pak Feby, yang bisa membuat sebenarnya Indonesia bisa menyangkal terkait ini. Karena memang ya kita kalau apple to apple, Indonesia sangat besar. Jumlah penduduknya juga luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan Singapura ataupun negara-negara ASEAN lain yang memang jumlahnya lebih kecil dan kasusnya juga tidak apple to apple seperti itu. Anda punya argumen soal ini, Pak Feby? Iya, kalau kita lihat karena testing ya, kembali lagi kita ke testing, Mas Herjino. Testing itu memiliki 3 peran ya. Pertama peran klinis ya, kita mengetahui siapa yang sakit ya. Lalu yang kedua adalah peran dia sebagai surveillance. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebaran kasus. Yang ketiga adalah peran untuk mitigasi. Nah, peran mitigasi ini sangat penting. Mitigasi artinya adalah pencegahan agar dia tidak meluas. Dan sejauh ini adalah kalau kita bisa lihat banyak sekali orang-orang tanpa gejala yang dia tanpa gejala dan dia bisa sangat bisa menularkan ke orang-orang yang lain. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kalau dalam menghadapi kritikan-kritikan yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh di negara kita. Dan yang paling penting adalah Mas Herjino adalah keterlibatan masyarakat yang harus betul-betul penuh, karena pemerintah tidak akan mampu. Begitu pula di Australia, ya di Australia tidak akan mampu seperti yang terjadi di Melbourne. Pemerintah Australia tidak akan mampu ketika tidak adanya kesadaran dari masyarakat yang ada di Australia itu sendiri. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah penelitian dibutuhkan 80% orang itu untuk disiplin. Kita melihat peta di Indonesia, bisa nggak kita sebenarnya masyarakat Indonesia itu disiplin ya dengan PSBB-nya, dengan new normalnya dan sebagainya, sehingga akhirnya kita bisa keluar dari badai COVID-19 ini. Baik, begitu, jadi Mas Herjino. kita bicara public disiplin di sini ya, karena memang tidak semerta-merta ini tugas pemerintah. Kalau pemerintah dengan aturannya, tapi ini akan percuma ketika kita bicara publik yang memang tadi masih melanggar, tidak pakai masker, jaga jarak. Kita tahu kasus ini infonya tiap hari berubah seperti itu dan menjadi catatan bersama. Nah, Pak Feby, kalau kita bicara juga, kita akan coba bandingkan bagaimana negara-negara ASEAN ini jumlah kasusnya. Ini konfirmasi COVID-19 di Asia Tenggara, ini Indonesia di 50.187 kasus positif, 2.620 meninggal. Sementara kita coba lihat juga negara lain di Asia Tenggara. Yang paling dekat yaitu Singapura dengan 42.736 kasus baru. Jadi kita saat ini memang melampaui Australia yang Singapura yang sebelumnya sempat menjadi angka tertinggi. Filipina pun masih di bawah kita dengan 32.295 kasus baru. Walau kita tahu sebenarnya Singapura dan Filipina di awal-awal sempat menjadi hotspot di Asia Tenggara. Malaysia pun
masih terbilang sangat minim, ada di angka 8.596 kasus baru dan 121 meninggal, dan mereka slowly turn to live normally. Kita tahu bahwa di Malaysia pun pelonggaran sudah diterapkan. Saya dengar juga beberapa teman di sana olahraga, aktivitas gym juga sudah diperbolehkan. Nah, kalau kita bandingkan tadi Singapura, Malaysia, Indonesia, sepertinya memang angkanya jauh kita di atas mereka karena memang tadi kondisi geografis, penduduk yang luar biasa. Tapi Anda melihat bahwa keberhasilan mungkin Malaysia seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari di sini dan bisa kita bawa bahwa akhirnya tadi untuk menekan angka COVID Indonesia tertinggi di Asia Tenggara? Ya, sebenarnya dari angka statistik itu ya, Mas Herjun, yang perlu kita cermati adalah juga jumlah kematiannya. Karena di Baik. Indonesia, case fatality rate-nya masih sekitar 5,9 atau sekitar 6%. Dan ini tergolong sangat tinggi. Kalau kita bandingkan saja dengan Singapura, yang dari 42.000 itu saja hanya sekitar 26 atau di bawah 30 orang yang meninggal. Ya, Kita juga lihat dari Malaysia, berkaca dari Malaysia, sekitar 8.500 atau di bawah 9.000, hanya sekitar 120-an orang saja orang yang meninggal dari COVID-19 ini. Dan yang perlu dicermati di sini adalah bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Apakah kita betul-betul sudah optimal ya dalam hal ketika ada orang yang sudah confirm positif, lalu dilakukan sebuah upaya-upaya, karena mantranya adalah ya 3T plus I ya, isolasi. Jadi 3T adalah testing, tracing, dan treating. Nah, treatingnya ini bagaimana ya? Bagaimana kita mengobati pasien-pasien. Dan saya juga soalnya mendengar Mas Herjuna bahwa terjadi penumpukan pasien, ya, sehingga akhirnya rumah sakit itu bebannya sangat melebihi dari standarnya. Ya, pasien dan ini juga yang dilakukan di Malaysia. Jadi triase pasien itu dipilih itu tidak di rumah sakit, ya, jadi dilakukan secara jarak jauh, sehingga pasien yang dia hanya memiliki gejala ringan, pasien yang gejala sedang itu tidak bercampur aduk dengan pasien yang dengan gejala berat, ya. Kalau yang terjadi di Indonesia adalah semuanya datang bersama-sama dan dia berada di dalam sebuah rumah sakit yang sama, sehingga akhirnya kapasitas rumah sakit melebihi dari yang bisa mereka lakukan, dan akhirnya pelayanan kesehatan pun akhirnya menjadi berkurang. Dan ini yang seharusnya kita kritisi bersama, dan semoga kita bersama-sama bisa memperbaiki, kita bisa seperti Malaysia, Singapura, dan juga negara-negara lain di ASEAN. ya, karena kita tahu tadi menarik yang Anda sampaikan bahwa memang penanganan di sini memang agak berbeda ketika orang tanpa gejala memang harusnya tadi bisa diisolasi mandiri di rumah, tapi sangat disayangkan dicampur dengan orang yang tadi memiliki gejala. Ya Pak Febi, dan ini juga resikonya luar biasa tinggi dan cost-nya juga tinggi dan juga tadi rentan juga untuk tertular seperti itu. Nah, kalau bicara tadi menarik Pak Febi, ada banyak sekali klaim dari pemerintah mulai dari spesimen yang katanya 30.000 per hari sudah bisa dites seperti itu, dan yang menarik adalah bahwa tadi ada konferensi pers bahwa ada 11% dinyatakan sebagai daerah resiko tinggi, artinya sangat kecil sebenarnya 11%. Apakah ini sudah dikatakan Indonesia dalam kondisi cukup baik saat ini? Karena hanya tadi ada angka 11% yang resiko tinggi dari 100% wilayah di tanah air. Ya, data-data tersebut harus kita bisa uji dengan data-data yang lain, karena sejauh ini kalau data dari Johns Hopkins University, Indonesia masih masuk ke dalam zona merah, dan zona merah itu maksudnya adalah kasusnya masih meningkat, sehingga akhirnya pemerintah dalam hal ini ketika mengeluarkan data-data yang seperti sudah Mas Herjuna sampaikan, yang sudah tadi disampaikan di press conference, itu harus betul-betul bisa dibuktikan bahwa data itu adalah benar adanya, dan juga bisa terefleksikan di masyarakat. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa mengatasi ketakutan yang ada di masyarakat. Jangan sampai bahwa mereka khawatir dengan informasi itu apakah benar atau tidak dan sebagainya, sehingga akhirnya ada kekalutan yang ada di masyarakat, dan ini juga harus ditumbuhkan ya, semangat optimisme dan sebagainya. Karena itu menjadi salah satu kunci Mas Herjuno, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dirian dari masyarakat sehingga akhirnya mereka bisa sadar dan ikut bersama-sama pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Baik, kita coba soroti lagi Pak Febi terkait lab di sini, bahwa pelaksana tugas Kepala Badan
Balitbangkes, ini Kementerian Kesehatan, menyebutkan, mengklaim Indonesia bisa melakukan tes spesimen COVID-19 hingga 30.000 per hari dan dilakukan di 139 laboratorium. Nah, Anda melihat angka 30.000 per hari, apakah ini cukup atau sebenarnya bisa ditambah lagi? Atau memang ini 30.000 sebenarnya bukan angka fantastis mengingat jumlah penduduk? Ya, sebenarnya memang Indonesia kan penduduknya sangat besar dan kalau saya rasa kalau bisa dilakukan 30.000 per hari ya tadi disampaikan itu sebenarnya sudah cukup bagus sekali Mas Herjino. Cuman yang penting adalah sebaran dari testing itu juga harus baik ya karena jangan sampai hanya di tempat-tempat tertentu saja sementara di daerah-daerah lain itu sama sekali tidak bisa tercukupi kebutuhan untuk testingnya. Baik, kalau kita bicara new normal, ini juga menarik. Bagaimana sebenarnya banyak sekali kritikan dalam negeri bahwa apa yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat bahwa new normal ini sangat terburu-buru di tengah angka yang masih belum melandai. Anda sendiri sebagai epidemiolog dari Griffith University melihat wacana new normal di tanah air, terburu-burukah? Saya rasa masih terburu-buru Mas Herjino karena kalau kita melihat ya syarat dari yang sudah dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia itu ada 6 syarat. Yang pertama adalah transmisi lokal sudah terkontrol. Nah, apakah Indonesia sudah bisa mengkontrol transmisi lokal? Ya, sementara di WHO sendiri dikatakan bahwa Indonesia itu tergolongnya adalah transmisi lokal. Jadi ada transmisi yang efektif antara manusia ke manusia di lokal. Yang kedua adalah dapat mendeteksi kasus-kasus baru, lokus-lokus baru. Ya, apakah kita sudah bisa? Yang ketiga adalah risiko kejadian luar biasa dapat diminimalisir. Yang keempat, pencegahan berbasis wilayah dan ini harus ada Mas Herjuno. Jadi ada safe COVID plan dan itu harus diterapkan di apakah itu di sekolah, apakah itu bahkan ada pembatasan sosial berbasis kecamatan, berbasis desa. Nah, ini harus diluaskan di Indonesia. Yang kelima adalah kasus impor dapat teratasi. Ya, dan ini juga tidak hanya impor antar negara tapi juga antar provinsi. Nah, bagaimana mobilitas antara kabupaten, antara provinsi? Kalau misalkan itu masih sangat luar biasa bebas, nah ini juga akhirnya masih belum tercukupi. Yang keenam adalah, dan ini sangat penting Mas Herjuno, masyarakat sadar dan mampu untuk beradaptasi. Jadi kemampuan untuk hidup gaya baru ini adalah harus dipenuhi oleh kesadaran, bukan karena takut kena denda. Jadi pakai masker itu bukan karena takut ada polisi atau ada satgas dan sebagainya, tapi harus sadar. Ya, mereka pakai masker itu karena ingin mencegah agar dia tidak tertular dan juga tidak menularkan orang lain. Jadi itu sangat penting, kesadaran masyarakat sangat penting. Kembali lagi public awareness, public disiplin itu yang harus kita tekankan. Satu mungkin Pak Bebi sebelum kita akhiri ini, masih terkait Australia. Kita tahu bahwa ada pengumuman dari Menteri Pariwisata Simon Birmingham bahwa berpergian atau liburan kemungkinan akan bisa dilakukan di Australia di 2021. Namun yang menarik adalah karena kemarin sempat ada ketegangan antara China dan Australia terkait pelajar dan ini katanya pelajar asing dari luar Australia boleh kembali bulan Juli, seperti itu? Iya, pelajar boleh, saya sudah mendengar itu juga, pelajar boleh kembali, cuman sampai sejauh ini dari pemerintah Australia hanya citizen dan PR atau permanent resident saja yang saat ini masih boleh ke Australia. Tetapi sejauh saya mendengar memang sudah mulai bulan Juli itu pelajar sudah mulai bisa masuk. Karena pelajar menjadi salah satu sumber pemasukan dari pemerintah Australia. Selain tambang, kita tahu. Internasional, iya. Baik, kalau international student-nya berkurang, maka dia akan berkurang juga pemasukannya. Karena kita tahu pendapatan bisnisnya selain tambang tadi education yang kedua ya. Baik, Pak Pevi, terima kasih sekali atas insight-nya. Selamat beristirahat waktu Australia. Terima kasih Mas Herjuno, terima kasih. Stay safe.